Halo semuanya, di sini kita akan membahas ATHG, yaitu Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan terhadap NKRI, Negara Republik Indonesia. Dan kali ini kita akan mengangkat sebuah kejadian viral dari April 2006 loh, yaitu kejadian dugaan pelecehan dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Ini dari tempat mainnya. Karena tersebar luas di media sosial, kasus ini memicu keresahan dan menjadi salah satu contoh dari bagaimana sosial media memicu informasi negatif, hoaks, ujaran kebencian, dan isu sara yang berdampak kepada sosial masyarakat. Kami memilih kategori gangguan karena penyebaran informasi negatif tidak menyerang negara secara langsung, tetapi mengganggu ketertiban dan stabilitas masyarakat. Walaupun terlihat sederhana dan hal ini dianggap biasa saja di internet, dampaknya bisa sangat serius terhadap NKRI. Media sosial dapat menyebar informasi dengan sangat cepat, tapi tidak semuanya informasi itu benar. Contohnya, fitnah, hoaks, dan informasi negatif yang dapat merubah cara berpikirnya orang-orang. Salah satu contoh kasus yang viral pada bulan April 2026 adalah mahasiswa di FHUI. Kasus ini bermula bocornya isi grup chat mahasiswa yang berkomentar tidak senonoh dan berobjektifikasi kepada mahasiswi dan dosen perempuan. Setelah kasus ini tersebar, kasus ini menjadi viral dan dapat menimbulkan rasa takut, tidak nyaman, dan menimbulkan keresahan di lingkungan kampus dan masyarakat. Dari kasus ini kita dapat mempelajari bahwa media sosial dapat menyebar informasi negatif dengan cepat dan menimbulkan konflik dan perdebatan publik di antara masyarakat jika media sosial tidak digunakan dengan bijak. Penyebab terjadinya kasus. Nah, ada beberapa penyebab kenapa informasi negatif mudah menyebar di media sosial. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya etika dan kesadaran dalam menggunakan media sosial maupun ruang komunikasi digital. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat. Banyak orang langsung percaya dan menyebarkan berita tanpa mengecek kebenarannya lebih dahulu. Ketiga, ada pihak tertentu yang membuat hoaks untuk kepentingan pribadi seperti mencari perhatian, keuntungan, atau mempengaruhi opini publik. Ditambah lagi, algoritma media sosial membuat konten viral menyebar dan menjadi konsumsi publik dalam waktu singkat. Dampak terhadap NKRI. Nah, teman-teman, dampak ATHG khususnya gangguan terhadap masyarakat Indonesia itu bermacam-macam ada. Bidang ideologi. Informasi negatif dapat melemahkan nilai Pancasila karena masyarakat mudah terpengaruh oleh ujaran kebencian dan isu memecah belah. Bidang politik. Hoaks bisa membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan menimbulkan konflik antar kelompok. Bidang ekonomi. Berita palsu dapat menyebabkan kepanikan, misalnya isu kelangkaan barang atau krisis. Bidang sosial budaya. Konflik sosial biasanya muncul akibat kesalahpahaman antar suku, agama, atau budaya sehingga toleransi masyarakat menurun. Bidang pertahanan dan keamanan. Jika informasi negatif terus menyebar tanpa kontrol, masyarakat dapat mudah terprovokasi dan kondisi sosial menjadi tidak kondusif. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan perlu menghargai orang di media sosial. Masyarakat juga perlu lebih bijak menggunakan teknologi dan tidak menyebarkan informasi negatif. Selain itu, pemerintah dan platform media sosial dapat melakukan pengawasan secara lebih bijak agar pengguna media sosial dapat menggunakannya dengan bijak. Kalau masyarakat, pemerintah, dan pengguna media sosial dapat bekerja sama, maka penyebaran informasi negatif dapat dikurangi dan persatuan NKRI tetap terjaga. Untuk poin terakhir sekaligus penutup, kami mau menjelaskan kaitan ATHG dengan poin-poin Pancasila.
Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku merendahkan dan melecehkan orang lain tidak sesuai dengan nilai moral ajaran agama. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Penyebaran informasi negatif dapat merusak keharmonisan bagi masyarakat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masyarakat harus berpikir kritis saat menerima informasi agar tidak mudah terprovokasi oleh situasi. Jadi media sosial itu memang bermanfaat, tetapi juga bisa menjadi gangguan bagi NKRI jika digunakan dengan tidak baik. Maka dari itu, kita harus bijak dalam bermedia sosial. Bye-bye, thank you for watching.